Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas pembahasan yang baru sesuai dengan tema kita malam ini. Bolehkah nama Allah itu dibentuk dari sifat perbuatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala di luar dari Asmaul Husna yang 99? Kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'an sifat-sifat perbuatannya Allah itu tidak hanya terbatas pada sifat yang ada di dalam Asmaul Husna. Ada juga sifat-sifat Allah yang tidak memiliki Asmaul Husna. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah sifat-sifat yang tidak ada dalam Asmaul Husna itu kita jadikan juga sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, biar memahami konteks pembicaraan kita malam ini, mungkin saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan membentuk nama Asmaul Husna dari sifat perbuatannya Allah atau dari perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba diperhatikan ya, ini penting ya. Begini, kita tahu bahwa di dalam bahasa, di dalam ilmu bahasa itu, kalau kita katakan begini, bermain, ini kan kata kerja ya, kata kerja itu perbuatan kan, betul tidak? Nah, sudah ketemu kan di mana maksud perbuatan kan? Lalu kemudian jika kita ingin menjadikan perbuatan ini kepada orang yang melakukan perbuatan, maka kita katakan pemain. Pemain ini secara bahasa yang lain adalah yang bermain, betul ya? Atau orang yang bermain, betul ya? Orang yang bermain, betul gitu. Kalau ini menunjukkan kepada perbuatan, ini menunjukkan pada kata benda atau pelaku atau orang ya, betul? Benar ya? Nah, ini konsepnya. Nanti di dalam Asmaul Husna juga sama. Misalkan kita katakan begini, Allah punya salah satu nama Asmaul Husna namanya Al-Mumit, betul ya? Al-Mumitu. Al-Mumitu ini kalau kita artikan zat yang mematikan, yang maha mematikan atau mewafatkan. Ini secara bahasa, zat yang maha mematikan. Berarti ini pelaku kan? Betul tidak? Secara bahasa ini pelaku. Nah, perbuatannya amata ini kata kerja atau perbuatan yang artinya mematikan. Dari Asmaul Husna ini kita tahu bahwa kata Al-Mumit itu adalah nama Allah, dari Asmaul Husna ya. Al-Mumit salah satu dari nama Allah yang 99. Dia berasal dari kata amata ini perbuatan atau sifat perbuatan yang ada pada Allah. Dia Allah lah yang mematikan, Allah lah yang mewafatkan, Allah lah yang membuat seseorang meninggal dunia. Nah, sekarang begini, kalau saya katakan Allah pakai bahasa Indonesia dulu biar mudah ya. Menyesatkan. Sifat perbuatan Allah kan? Karena Allah menyesatkan kan, wa ma yudhillu bihi ilal fasiqin. Tidaklah Allah sesatkan kecuali orang yang fasik. Berarti yudhillu, menyesatkan itu adalah perbuatan. Nah, pertanyaannya adalah bolehkah dari kata menyesatkan ini pertanyaan, kita buat nama Allah menjadi zat yang maha menyesatkan, boleh? Hah? Nah, inilah yang akan kita bahas malam ini. Bolehkah kita mengatakan nama Allah itu adalah zat yang maha menyesatkan? Atau kita ubah, misalkan kalau bahasa Arabnya di sini adalla atau yudhillu, menyesatkan, lalu di sini menjadi al-mudhillu. Bolehkah al-mudhillu ini kita sebut dengan Asmaul Husna atau tidak? Nah, itu yang ingin kita bahas malam ini. Karena nanti begini, di dalam Asmaul Husna itu tidak semua
sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi itu dimasukkan ke dalam Asmaul Husna yang 99. Nah sekarang yang sifat Allah yang tidak dimasukkan dalam Asmaul Husna itu apakah masih boleh kita masukkan sebagai salah satu dari nama-nama Allah melebihi dari 99 yang sudah kita bicarakan? Karena kan kemarin kita mengatakan bahwa Asmaul Husna itu terbagi kepada 3 bagian, betul ya? Yang diberikan kepada kita melalui kitab dan hadis, yang diberikan kepada salah satu makhluk Allah, tidak kepada makhluk yang lainnya, yang juga satu lagi yang disimpan di sisi Allah, tidak diberikan kepada siapapun daripada makhluknya. Jadi ada tiga jenis. Dan kemarin kita sudah membahas tidak boleh kita membatasi sifat atau nama Allah, Asmaul Husna yang ada pada Allah, tidak boleh dibatasi. Jadi kalau kita katakan nama Allah 99 itu bukan karena kita ingin membatasi nama Allah, hanya saja itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bisa dipahami sampai sejauh ini? Saya. Nah, ini yang akan kita bahas. Coba kita lihat di halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul haqqu jalla wa ula. Allah yang maha benar, jalla wa ula. Jalla tinggi, wa ula juga tinggi. Berfirman pada surah Al-Baqarah ayat 122. Allah berfirman, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai bani Israel. Jadi ini ayat yang diturunkan atau yang disampaikan kepada Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihi salam. Udhkuru, ingatlah oleh kalian, ni'mati allati, nikmatku yang an'amtu alaikum, yang aku beri nikmat atas kalian, wa anni, dan sesungguhnya aku faddaltukum, telah kulebihkan kalian alal alamin, atas alam semesta. Jadi itu disebutkan oleh Allah kepada Bani Israel. Nah sekarang ada ayat yang kedua, ayat lain lagi. Nah nanti kita akan jelaskan maksud dari ayat-ayat ini. Surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum, dan sungguh kami telah menguji kalian, bisyai'in, kami menguji kalian, kami akan menguji kalian, sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, daripada ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, jiwa, wa thamarat, buah-buahan, wa basyirus sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat yang pertama bicara tentang sifat perbuatan Allah, pemberian nikmat. Ayat yang kedua, sifat Allah, sifat perbuatan Allah yang disebutkan di situ adalah memberi ujian. Walanabluwannakum, betul ya? Nah itu sudah kita dapatkan dua sifat perbuatan Allah atau dua perbuatan Allah pada dua ayat tadi. Kita masuk ayat surat Al-Anfal ayat 30. Allah berfirman, wa yamkuruna, mereka membuat rencana, wa yamkurullahu, dan Allah pun membuat rencana, wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. Nah pembuatan rencana ini juga perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita temukan perbuatannya ya, nanti baru kita hukum seperti yang saya jelaskan di papan tulis. Ayat yang keempat, surah Ibrahim ayat keempat. Fayudhillullahu man yasha, maka Allah menyesatkan siapapun yang Allah kehendaki. Wa yahdi man yasha, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa, hakim, dan lagi maha bijaksana. Nah, pada kalimat ini ada penyesatan dan pemberian hidayah. Sifat perbuatan Allah. Itu ada perbuatan Allah di situ. Nah, sekarang kita lihat. Wal mulahid, jika diperhatikan, annal ayah as-sabiqah, annal ayatis sabiqah, bahwasanya ayat-ayat yang sebelumnya, 4 ayat yang sudah kita bacakan tadi, qad ihtawat, telah mencakupi, ala, atas, af'alin lil haqqi azza wa jalla, af'alin, perbuatan, lil haqqi azza wa jalla, bagi Allah yang maha benar azza wa jalla. Apa? An'amta, aku telah memberi nikmat, perbuatan Allah kan? Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan memberi ujian kepada kalian.
Jadi memberi ujian, memberi cobaan itu adalah perbuatan Allah. Wa yamkurullah, dan Allah membuat rencana. Pembuat rencanaan ini juga perbuatan Allah. Wa yudhillu man yasha, dan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ini juga perbuatan Allah. Jadi ada 4 ayat, ada 4 perbuatan Allah yang disebutkan di sini. Wa minal ma'lum, dan sebagaimana yang sudah dimaklumi, annahu, bahwasanya yasihhu lughawiyan, yasihhu sah atau dibolehkan. Di sini maksudnya lughawiyan secara bahasa, istiqaqu asma'in, membentuk nama, minal af'al, daripada perbuatan. Itu secara bahasa. Seperti tadi ya. Apa tadi? Bermain jadi pemain. Jadi nama boleh dibentuk daripada perbuatan. Jadi kalau saya disebut sebagai pemain bola karena saya bermain bola. Jadi perbuatannya bermain bola, lalu saya disebut sebagai pemain bola. Jadi boleh secara bahasa. Fanaqulu, lalu kita katakan inna mun'im, bahwasanya mun'im yang memberikan nikmat. Lihat tuh kalimatnya, satu memberikan nikmat, yang satu yang memberikan nikmat. Ada kata yang itu menunjukkan kepada orang. Mun'im artinya yang memberikan nikmat. Ismun, kata benda, karena subjek kan, subjek itu adalah kata benda. Mustaqun, yang terbentuk min an'ama, dari kata an'ama. An'ama itu adalah memberikan nikmat. An'ama itu kata kerja, mun'imun kata benda. Sama kan? Sama? Ketahui, mengerti yang di papan tulis? Paham ya? Masih nyambung ya? Alhamdulillah. Wa mubtalin, dan yang memberikan ujian. Min ibtala, berasal dari kata ibtala, memberikan ujian. Yang memberikan ujian berasal dari memberikan ujian. Yang memberikan menunjukkan kepada pelaku atau orang yang memberikan ujian. Kalau dalam urusan Allah, dalam hubungan dengan Allah, zat yang memberikan ujian. Wa makir, pembuat rencana. Dari mim makara, dari kata makara. Makara artinya membuat rencana. Jadi makir, pembuat rencana. Wa mudillun, mudillun artinya pemberian kesesatan atau yang menyesatkan, berarti pemberian kesesatan. Min adalla, dari kata adalla yang artinya menyesatkan. Jadi penyesat dan yang menyesatkan perbuatan. Penyesat itu adalah kata benda yang dibentuk dari kata menyesatkan. Nah sekarang begini, kalau dari kata mematikan tadi kan jelas. Mematikan, ketika disebut yang mematikan tadi al-mumit, itu jadi nama Allah karena ada dalam 99 Asmaul Husna. Sekarang apakah mun'imun, yang zat yang memberikan nikmat, yang berasal dari kata kerja, memberikan nikmat, yang memberikan ujian, yang berasal dari kata memberikan ujian, pembuat rencana, yang berasal dari kata membuat rencana, penyesat, yang berasal dari kata menyesatkan. Bolehkah kata tersebut dinisbahkan ke Asmaul Husna atau kita katakan itu adalah bagian dari Asmaul Husna? Bolehkah kata mun'im, mubtalin itu adalah Asmaul Husna? Boleh tidak? Nah itu yang mau dibahas. Hadza min haitsul lughah, ini merupakan dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa dibolehkan. Dari sisi bahasa diboleh. Jadi kalau kita katakan Allahu huwal mun'im, Allah itulah yang pemberi nikmat. Allah itulah pemberi nikmat. Dari sisi bahasa dibolehkan. Kalau kita katakan Allah al-mun'im, dari sisi bahasa bolehkan. Jadi kalau saya berceramah, saya naik mimbar, saya katakan innallaha huwal mun'imu li'ibadihi, dialah Allah pemberi kenikmatan terhadap hamba-hambanya. Itu sah secara bahasa, tidak salah. Nah sekarang kita balik ke dalam konteks pembahasan Asmaul Husna. Bolehkah Al-Mun'im itu, pemberi nikmat itu, kita sebut sebagai Asmaul Husna? Boleh tidak? Boleh tidak? Nah,
Amma fima, adapun pada apa-apa yata'allaqu bi asma'illahil husna, yang berhubungan dengan nama-nama Allah yang baik, fal qaidah, maka kaidahnya. Nah, kalau ada kaidah garis, biar tahu. Kalau ada kaidah digaris, itu penting. Ya, karena sudah berapa kali kita ketemu kaidah di belakangnya juga ya. Nah, kalau setiap ada kata kaidah digaris. Fal qaidah, kaidah yang dipakai atau yang digunakan, annahu, bahwasanya la yajuzu, tidak boleh, an nashtaqqa, kita membentuk, min af'alillahi azza wa jal, daripada perbuatan-perbuatan Allah azza wa jalla, asma'allahu, sebagai nama-nama untuk Allah. Maka ketika kita katakan Allahu huwal mun'im, al-mun'im itu tidak merujuk kepada asmaul husna, tetapi itu tetap perbuatannya Allah, hanya sebagai penunjukan bahwa Allah zat yang memberikan nikmat, tapi tidak boleh disebut bahwa mun'im itu adalah nama Allah. Makanya kaidah dulu yang saya katakan, setiap nama Allah ada sifat, tapi setiap sifat tidak ada nama Allah, belum tentu ada nama Allah. Dalam konteks pembahasan kita, setiap nama Allah dimungkinkan mengandung perbuatan Allah, tapi setiap perbuatan Allah belum tentu memiliki nama bagi Allah. Kenapa tidak boleh? Karena Allah tidak menjelaskan. Masih ingat ketika saya katakan bahwa Asmaul Husna itu tauqifi namanya. Tauqifi itu artinya tidak boleh kita karang-karang, tapi harus punya dalil, harus merujuk ke Al-Quran dan hadis Nabi. Karena nama Allah kita nggak tahu kecuali Allah yang memberikannya kepada kita. Paham? Jadi ketika dikatakan Allah huwal mun'im, Allah lah pemberi nikmat, al-mun'im itu perbuatan Allah saja atau nama bagi Allah? Perbuatan saja. Walaupun disebut Allah pemberi nikmat, pemberi nikmat itu perbuatannya Allah, karena Allah yang memberi nikmat, tapi Allah bukanlah, nama Allah salah satunya bukanlah al-mun'im. Paham? Ketika kita katakan Allah lah yang menyesatkan, itu perbuatan, tapi tidak boleh kita katakan Allah penyesat. Kenapa? Karena kata penyesatan itu ketika diubah kepada nama, maka itu bukan nama Allah, hanya menunjuk kepada sifat Allah, sifat perbuatan Allah, atau menunjuk kepada perbuatan Allah saja. Allah membuat rencana, perbuatan, tapi tidak boleh kita katakan salah satu dari nama Allah adalah pembuat rencana, nggak boleh. Yang maha pembuat rencana, nggak boleh. Seperti kita mengatakan yang maha mematikan, al-mumit, nggak boleh. Kenapa? Karena kata al-makir di dalam bahasa Arab itu tidak merujuk kepada nama Allah. Tidak ada dalil satupun yang mengatakan bahwa al-makir itu adalah nama Allah, tapi itu adalah perbuatan Allah. Kembali kepada konsep awal, setiap nama Allah ada sifat, baik sifat zat maupun sifat perbuatan, tapi setiap perbuatan Allah atau sifat apapun yang Allah miliki, yang Allah ceritakan sendiri dalam Al-Quran, yang tidak ada dalam Asmaul Husna, itu tidak mencakupi nama bagi Allah. Jadi dalam bahasa yang lain, nama Allah hanya terbatas kepada apa yang telah Allah sampaikan kepada kita, dan itu jumlahnya hanya 99. Di luar itu, apapun perbuatan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, selama tidak ada nas atau dalil yang menunjukkan bahwa itu nama Allah, maka tidak boleh kita katakan itu nama Allah. Hanya kita katakan itu perbuatan Allah. Paham maksudnya? Baik. Wabidzalika, dengan demikian, la yakunu, tidaklah terjadi, min asma'ihi azza wa jal, daripada nama-nama Allah azza wa jalla, al-mun'im, pemberi nikmat. Itu tidak boleh kita katakan nama Allah. Al-mun'im itu hanya perbuatan Allah, bukan pemberi nikmat. Nanti kalau misalkan Ustaz, kalau pemberi rizki, ada ar-razzaq, tapi bukan ar-raziq, ar-razzaq, atau al-mudil, yang maha menyesatkan. Tidak boleh kita katakan itu nama Allah, itu perbuatan Allah, karena Allah punya kemampuan untuk menyesatkan, ya kan? Awil mubtali, atau yang memberi, zat yang memberi ujian atau pemberi ujian. Kalau menggunakan linguistik Indonesia, berarti pemberi ujian. Pemberi ujian itu tidak boleh kita katakan sebagai nama Allah, walaupun kita mengatakan Allah lah yang maha memberi ujian, tapi itu tidak boleh kita katakan sebagai nama Allah, hanya perbuatan Allah. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah memberi ujian, ada orang bertanya, itu nama apa perbuatan? Atau dua-duanya, atau perbuatan saja atau nama saja? Maka kita jawab, perbuatan Allah saja.
Kenapa tidak kita sebut sebagai nama? Karena Allah tidak mengatakan, Nabi juga tidak menyebutkan bahwa pemberi ujian itu sebagai salah satu nama Allah. Tidak pernah kita temukan kata Al-Mubtali dalam Asmaul Husna. Tadi kita udah baca kah? Tidak ada. Awil makir, ataupun pembuat rencana. Istiqaqan, sebagai bentuk perubahan min af'alil haqqi azza wa jal, daripada perbuatan-perbuatan Allah azza wa jalla. Jadi dari sini kita paham satu konsep begini. Setiap nama Allah selalu mempunyai sifat, baik itu sifat zat maupun sifat perbuatan. Tetapi ketika berbicara tentang perbuatan Allah, baik yang ada dalam Al-Quran atau yang kita temukan di dalam hadis Nabi SAW, selama tidak pernah disebutkan dalam 99 nama Allah yang Asmaul Husna itu, maka kita katakan itu bukanlah nama Allah, hanya perbuatan Allah.